Wow, nah ginilah baru mantap. Indra Syafri mode serius. Lawan dipastikan ketar-ketir. Inilah line up mengerikan timnas Indonesia U20 versus Uzbekistan di Piala Asia U20 2025. Bikin gempar hari ini. Mengejutkan, kepada media Belanda, Kelvin Verdonk ungkap bahwa dirinya akan tinggalkan NEC Nijmegen. Kira-kira kenapa dan kemana ya bek timnas Indonesia itu akan berlabuh? Simak videonya hingga selesai. Wah, mantap! Kepada FC, Indra Syafri PD Berat sebut timnas Indonesia U20 punya keuntungan besar saat hadapi Uzbekistan di Piala Asia U20 2025. Kira-kira apa ya? Inilah daftar tim peserta yang lolos ke babak knockout Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 segera nyusul? Alhamdulillah kabar baik. Tanda-tanda Garuda akan lolos Piala Dunia. Satu lagi pemain keturunan yang kini berkarir di Ajax mengaku siap dinaturalisasi. PSSI langsung gerak cepat? Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Wow, nah ginilah baru mantap. Indra Syafri mode serius. Lawan dipastikan ketar-ketir. Inilah line up mengerikan timnas Indonesia U20 versus Uzbekistan di Piala Asia U20 2025. Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri kemungkinan akan kembali menggunakan formasi 3 backnya pada pertandingan kedua Piala Asia U20 2025 melawan Uzbekistan pada Minggu, 16 Februari 2025. Musababnya, formasi 4 back yang diterapkan melawan Iran pada laga pertama terbilang tak berjalan lancar. Dengan formasi 4 back 4-3-3, permainan Indonesia tak dapat berkembang dengan baik melawan Iran. Ujungnya, mereka takluk 0-3 dari tim raksasa Asia tersebut. Ketiga gol dari Hesam Nafari, Esmail Golizadeh, dan Mobin Degan berasal dari kegagalan Indonesia mengantisipasi umpan silang. Jika kalah melawan Uzbekistan, harapan Indonesia untuk lolos ke perempat final akan pupus. Kemenangan Iran atas Yaman juga bisa membuat Indonesia gagal memenuhi target. Tak salah jika Indra berjudi dengan mengembalikan formasi andalannya 3-4-3. Formasi ini digunakan Indonesia saat meraih juara ASEAN Bus U19 Championship 2024 dan menjadi juara grup babak kualifikasi Piala Asia U20 2025. Ikram Al-Ghifari diprediksi tetap akan menjaga gawang Indonesia. Di 3 back terakhir, Indonesia dapat memainkan formasi terbaiknya pada diri Muhammad Alfarezi Buffon, Kadek Arel Priyatna, dan Muhammad Iqbal. Dengan Buffon yang menjadi bek tengah, posisi bek sayap kanan dapat diisi oleh pemain yang mendapatkan cukup banyak menit bermain di PSM Makassar, Mufli Hidayat. Doni Tripamungkas akan memainkan role terbaiknya di posisi bek sayap kiri. Dalam formasi ini, Kadek juga bisa menjalankan peran sebagai inverted yang bisa bergerak ke lini tengah untuk mengalirkan bola dan menambah opsi umpan tim Garuda Nusantara. Welber Jardim dan Tony Firmansyah dapat mengisi 2 posisi di lini tengah untuk menjaga kestabilan bermain tim. Dengan kurang maksimalnya Aryansyah Abdul Manan di pertandingan pertama, Indra dapat memasukkan Marcelinus Amaola yang bermain cukup baik di babak kedua melawan Iran. Di posisi penyerang sayap kiri, Muhammad Ragil dapat diturunkan kembali sejak awal untuk membantu ujung tombak Indonesia yang kemungkinan masih akan menjadi milik Jens Raven. Pertandingan kedua Indonesia melawan Uzbekistan dimainkan Minggu 16 Februari di Stadion Pusat Pelatihan Sepak Bola Pemuda, Shenzhen, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Bikin gempar hari ini. Mengejutkan, kepada media Belanda, Kelvin Verdonk ungkap bahwa dirinya akan tinggalkan NEC Nijmegen. Kira-kira kenapa dan kemana ya bek timnas Indonesia itu akan berlabuh? Simak videonya hingga selesai. Bintang timnas Indonesia, Kelvin Verdonk, membuka peluang tinggalkan NEC Nijmegen. Alasannya pun diungkap Kelvin. Kelvin mengatakan tak menutup kemungkinan untuk pergi, meskipun sudah merasa nyaman di klubnya saat ini. Apalagi kini, Kelvin mengaku banyak klub yang menaruh minat kepadanya.
Kelvin Verdong belum lama ini sudah memperpanjang kontraknya bersama NEC Nijmegen. Pemain berusia 27 tahun itu kini mempunyai kontrak cukup panjang di Gofferstadion, tepatnya hingga Juni 2028. Walau demikian, Kelvin ternyata tak menutup kemungkinan untuk hengkang. Dia mengaku kepikiran karena banyaknya minat klub lain untuk merekrutnya. Apalagi, klub-klub ini akan membuat Kelvin lebih berkembang. Saya bersenang-senang di sini. Jika saya terus seperti ini, akan selalu ada minat yang membuat saya berpikir. 4 liga teratas atau 3 klub teratas di Belanda, kata Kelvin dilansir dari Forza NEC, Sabtu, 15 Februari 2025. Liga Belanda memiliki banyak tim besar. 3 diantaranya adalah Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, dan Feyenoord. Tak menutup kemungkinan ketiga klub itu memiliki minat terhadap Kelvin. Meski sempat menimba ilmu cukup lama di Feyenoord, Kelvin tak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan Ajax atau PSV. Namun untuk saat ini, Kelvin mengaku nyaman dengan NEC Nijmegen. Itu sudah lama sekali. Saya lebih merupakan pendukung NEC daripada pendukung Feyenoord. Saya memiliki momen yang lebih baik di sini dan saya telah bermain di tim utama lebih lama, tutur Kelvin. Sementara itu, sebelum membubuhkan tanda tangan perpanjangan kontrak di NEC Nijmegen, Kelvin sejatinya sudah mendapatkan minat kuat dari PSV Eindhoven. Akan tetapi, negosiasi agen Kelvin dengan PSV tak menemukan kesepakatan. Ada banyak pilihan bagi saya, tetapi ada sedikit kontak antara agen saya dan PSV. Tetapi itu tidak berhasil lagi, ucap Kelvin Verdong. Menarik menantikan kelanjutan karir Kelvin Verdong. Benarkan dirinya akan meninggalkan NEC Nijmegen? Jika benar, klub manakah yang akan jadi pelabuhan berikutnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Wah, mantap! Kepada FC, Indra Syafri PD Berat sebut Timnas Indonesia U20 punya keuntungan besar saat hadapi Uzbekistan di Piala Asia U20 2025. Kira-kira apa ya? Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, menyampaikan kepercayaan dirinya menjelang laga kontra Uzbekistan di Piala Asia U20 2025. Garuda Nusantara mengawali Piala Asia U20 2025 dengan nestapa setelah menderita kekalahan telak 0-3 dari Iran pada Kamis, 13 Februari 2025 lalu. Gol-gol dari Hesam Nafari, Esmail Golizadeh, dan Mobin Dehgan membuat perbedaan dalam pertandingan yang digelar di Shenzhen tersebut. Karena kekalahan tersebut, Timnas Indonesia U20 pun terbenam di dasar klasemen Grup C Piala Asia U20 2025. Peluang lolos ke perempat final sangatlah tipis terkecuali mereka mampu mengalahkan Uzbekistan dalam pertandingan berikutnya, yang akan digelar Minggu, 16 Februari 2025, malam ini waktu Indonesia Barat. Sayangnya, Uzbekistan sama sekali bukan lawan yang mudah, lantaran mereka mampu mengalahkan Yaman dengan skor 1-0 pada pertandingan sebelumnya. Selain itu, The White Wolves juga merupakan tim juara bertahan di Piala Asia U20 edisi sebelumnya pada 2023 lalu. Namun begitu, Indra Syafri berbicara dalam situs resmi Konfederasi Sepak Bola, AFC, dengan nada percaya diri jelang laga kontra Uzbekistan. Sang pelatih merasa Timnas Indonesia U20 kini lebih siap, karena adanya familiaritas mengingat Garuda Nusantara pernah menghadapi Uzbekistan pada partai uji coba pada Januari 2024 lalu. Kami mempersiapkan diri dengan lebih baik jelang melawan Uzbekistan dan kami melakukannya dengan memerhatikan laga-laga terdahulu mereka, jadi kami lebih siap menghadapi mereka, kata Indra Syafri, dilansir dari situs resmi AFC. Kami familiar dengan tim tersebut dan permainan mereka ketika kami bermain di Piala Asia U23 2024 dan 2 kali di Jakarta, tambahnya. Lebih lanjut, Indra Syafri mengatakan bahwa timnya siap untuk memanfaatkan segala keuntungan yang muncul untuk pihaknya. Kami juga menyaksikan aksi mereka melawan Yaman dan akan melakukan analisis lebih lanjut untuk laga ini serta memanfaatkan semua keuntungan yang bisa kami gunakan, sambungnya. Sejatinya, Garuda Nusantara kandas dengan skor 2-3 dalam laga uji coba kontra Uzbekistan yang disinggung oleh Indra Syafri tersebut. Itu menggambarkan bahwa kekuatan kedua negara tidak terpaut jauh. Tak ayal jika sang pelatih merasa lebih percaya diri ketimbang ketika menghadapi Iran,
yang terbilang sebagai tim terkuat di grup ini. Inilah daftar tim peserta yang lolos ke babak knockout Piala Asia U20. Timnas Indonesia U20 segera nyusul, Piala Asia U20 2025 baru memasuki laga pekan kedua Piala Asia U20. Daftar tim peserta yang lolos ke babak knockout ternyata sudah mulai terisi. Sebanyak 16 tim negara peserta berjuang di Piala Asia U20 2025 Cina. Tak hanya untuk merebut trofi dari turnamen paling bergengsi di Asia tapi juga merebut 4 slot untuk mewakili benua kuning di Piala Dunia U20 2025. Dua tim pun sudah dipastikan masuk dalam daftar 8 tim yang lolos ke babak knockout Piala Asia U20. Kedua tim ini pun berasal dari grup A di mana Australia dan Cina sudah memastikan tiket di babak perempat besar. Keduanya berhasil sapu bersih 2 laga dengan kemenangan sehingga sama-sama memiliki 6 poin dengan Australia yang unggul jumlah selisih gol. Australia tampil meyakinkan dengan menaklukkan Kirgistan di laga perdana atas hasil telak 5-1. Di laga kedua, Australia pun mengalahkan tim juara Piala Asia 2023, Qatar dengan skor akhir 1-3. Sementara itu Cina sebagai tuan rumah memulai Piala Asia U20 dengan kesulitan, karena hanya mampu mencatatkan kemenangan tipis 1-0 atas Qatar. Namun melihat Australia yang beringas, Cina pun akhirnya pesta gol ke gawang Kirgistan dengan skor 5-2. Atas hasil tersebut, penentuan juara dan runner-up grup akan tersaji di laga pekan terakhir. Cina pun akan menjamu Australia di Stadion Bao'an, Shenzhen, Selasa, 18 Februari 2025 mendatang. Langkah Qatar dan Kirgistan di Piala Asia U20 pun dipastikan telah berhenti. Sementara itu, 6 slot masih akan diperebutkan oleh 3 grup lainnya. Timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Syafri pun masih berpeluang untuk lolos ke babak knockout. Sayangnya, kondisi tersebut akan sulit karena Timnas Indonesia menelan kekalahan di laga perdana melawan Iran dengan skor 3-0. Alhamdulillah kabar baik. Tanda-tanda Garuda akan lolos Piala Dunia. Satu lagi pemain keturunan yang kini berkarir di Ajax mengaku siap dinaturalisasi. PSSI langsung gerak cepat. Pemain muda berbakat asal Belanda, Amo Rico, kini tengah jadi perbincangan hangat setelah menyatakan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Bintang muda yang saat ini bermain bersama Ajax Amsterdam tersebut memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Amo Rico merasa terhubung erat dengan tanah air, dan kini dia siap mengikuti jejak pemain naturalisasi lainnya untuk memperkuat skuad Garuda. Lelaki yang juga pernah bermain di FC Utrecht, salah satu klub papan atas di Eredivisie, dikenal dengan keahlian luar biasa di posisi gelandang serang. Dengan dribbling yang memukau dan visi permainan yang tajam, dia bisa jadi sosok penting di lini tengah Indonesia. Banyak pihak percaya dia bisa menjadi pemain yang dapat mengubah permainan timnas dengan kreativitas dan kemampuan teknisnya yang tinggi. Dengan proses naturalisasi yang sedang berjalan, Amo Rico kini berharap dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia. Dia bahkan siap menjalani proses administratif yang diperlukan untuk menjadi bagian dari timnas yang akan tampil di Piala Dunia 2026. Jika diberikan kesempatan, saya siap menjalani proses naturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk memperkuat tim dan meraih prestasi bersama, ujar Amo Rico. Dengan potensi besar yang dimilikinya, Amo Rico berpeluang menjadi kunci di lini tengah Indonesia. Dengan teknik bermain yang impresif dan ketajaman dalam menyerang, dia bisa memberi dampak signifikan dalam strategi permainan timnas di masa depan. Namun, meski antusiasme semakin besar, proses administrasi dan keputusan dari pihak terkait di Indonesia akan menjadi penentu apakah Amo Rico benar-benar bisa bergabung dengan timnas. Waktu yang akan menjawab apakah pemain ini bisa menjadi bagian dari perjalanan gemilang timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Inilah 5 pemain timnas Indonesia yang siap-siap dicoret Patrick Kluivert jika tak berkembang. Nomor 1 merumput di negara tetangga. Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang siap-siap dicoret Patrick Kluivert jika tak berkembang. Salah satunya tengah merumput di negara tetangga. Kluivert dan timnya tengah sibuk memantau pemain-pemain timnas Indonesia di Liga 1 2024 hingga 2025. Tak hanya itu,
kiprah personel Abroad ikut dimonitor. Lantas, siapa saja 5 pemain timnas Indonesia yang siap-siap dicoret karena tak berkembang? Simak ulasan berikut ini. Pemain satu ini bisa dibilang mandek sepanjang Liga 1 2024 hingga 2025. Witan masih belum mencetak gol dalam 20 pertandingan untuk Persija Jakarta dan hanya mengemas 4 assist. Statistik tersebut bisa membuatnya dicoret oleh Kluivert. Padahal, Witan merupakan salah satu andalan Indonesia terutama di era Shin Tae-yong. Pemain satu ini sangat terancam dengan keinginan Kluivert memanggil mereka yang punya menit bermain cukup di level klub. Marcelino sejauh ini baru turun di tim U21 Oxford United. Pesepak bola berusia 20 tahun ini juga baru sekali tampil di tim utama pada laga Piala FA 2024 hingga 2025. Itu pun, Lino hanya merumput kurang dari 15 menit. Alhasil, posisinya terancam. Pemain satu ini jarang mendapat menit bermain di Cafe Mechelen. Wolves lantas memutuskan hengkang ke Yokohama F. Marinos dengan harapan mendapat menit bermain lebih banyak. Sayangnya, pesepak bola berusia 29 tahun ini malah menjadi cadangan di laga pembuka Jelik 1 2025. Posisinya kian terancam karena persaingan di belakang sangat sengit. Pemain satu ini belakangan jadi sorotan. Apalagi, Persija Jakarta gagal meraih kemenangan dalam 3 laga terakhirnya di Liga 1 2024 hingga 2025. Penampilan Ridho sebagai kapten dilihat cukup menurun. Bahkan, gawang Persija bobol 7 kali dalam rentang 3 laga tersebut. Pemain satu ini mulai jarang mendapat tempat di Brisbane Roar FC. Padahal, Struijk sampai rela hengkang dari ADO Den Haag ke Australia demi menit bermain lebih. Pesepak bola berusia 21 tahun ini memang sempat mencetak 1 gol. Namun, belakangan Struijk lebih rajin duduk di bangku cadangan ketimbang bermain. Itulah 5 pemain timnas Indonesia yang siap-siap dicoret Patrick Kluivert jika tak berkembang. Ragnar Oratmangoen diminta lakukan hal yang tidak biasa jelang bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ragnar Oratmangoen diminta melakukan hal yang tidak biasa oleh klubnya menjelang bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan berlaga lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang dengan menghadapi Australia dan Bahrain. Sementara itu, para pemain timnas Indonesia masih berlaga bersama klubnya masing-masing, termasuk Ragnar Oratmangoen. Pada Sabtu, 15 Februari 2025, malam WIB, Oratmangoen kembali menjadi starter untuk klub asal Belgia FCV Dender yang menghadapi Oh Leuven. Namun, dalam lawatan ke King Power at Den Dreef Stadium tersebut, Oratmangoen diminta lakukan hal yang tidak biasa, yaitu menjadi gelandang. Sang pemain timnas Indonesia biasanya merupakan striker atau penyerang sayap. Namun dalam laga kontra Oh Leuven, Oratmangoen bermain sebagai gelandang tengah alias CM. Itu berjalan cukup baik, karena Dender berhasil unggul dengan skor 2-1 pada saat jeda turun minum. Gol pembuka Mohamed Berte pada menit ke-9 membuat Dender unggul meski menjadi tim tamu. Leuven menyamakan skor pada menit ke-30 melalui Hasan Kurucay. Namun Dender kembali unggul lewat gol David Hernchar pada menit ke-39. Oratmangoen bermain hingga menit ke-85. Namun setelah dia ditarik keluar, Dender langsung kemasukan 2 gol. Penalti Siebes Krijvers pada menit ke-89 dan gol Jovan Mijatovic pada masa injury time membuat Oh Leuven menang dengan skor 3-2. Akibat kekalahan tersebut, Dender pun disalip Leuven di klasemen sementara Liga Belgia pada saat ini. Dender berada di peringkat ke-10 dengan catatan 31 poin dari 26 laga, tertinggal 1 poin dari Leuven yang naik ke peringkat ke-9.